Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait jalannya sidang Verdi Sambo hari ini, kami sudah terhubung dengan rekan Agnes Purba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya Agnes, apa saja agenda sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada hari ini, dan berdasarkan keterangan ahli, ada fakta baru apa saja dari jalannya persidangan saat ini? Ya, Ando dan pemirsa, agenda sidang Sambo CS yang kembali digelar hari ini adalah melakukan pemeriksaan para saksi ahli. Ada 3 saksi ahli yang telah hadir. Yang pertama ialah saksi ahli pidana Effendi Saragih. Namun Effendi Saragih hadir secara online melalui Zoom dari Pengadilan Negeri Jambi dikarenakan sedang berada di luar kota. Effendi Saragih juga merupakan saksi ahli dari Universitas Trisakti. Yang kedua ialah saksi ahli Alpi Sahari yang merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan yang ketiga adalah saksi ahli dari psikologi forensik, yaitu Reni Kusumowardani yang juga merupakan Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Dan kelima terdakwa sudah hadir, ada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Baradae atau Richard Eliezer yang hadir secara online dari lantai 2 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang masih berlangsung hingga saat ini adalah para saksi memang telah disumpah dan masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi psikologi forensik. Memang belum ditentukan urutan daripada pemeriksaan saksi ini dikarenakan jaksa penuntut umum masih melakukan pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai korelasi dari bidang keilmuan yang dimiliki para saksi ahli terhadap kasus sidang Sambo CS. Namun ada yang dapat saya sampaikan dari fakta-fakta persidangan yang telah disampaikan oleh saksi psikologi forensik. Hasil pemeriksaannya ialah Verdi Sambo memiliki kecerdasan tinggi, berpikir kritis, dan motivasi prestasinya tinggi. Sedangkan Putri Chandrawati memiliki kecerdasan dengan taraf rata-rata, memahami value dan lingkungan sosial yang baik. Dan Putri Chandrawati memiliki atau membutuhkan rasa aman dari keluarga, orang tua, dan dari orang-orang di saat-saat dia memiliki rasa takut. Dan yang kemudian dari Richard Eliezer memiliki kecerdasan rata-rata dengan potensi intelektual yang ditampilkan digunakan secara maksimal oleh Richard Eliezer dan memiliki memori yang baik dalam mengingat kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan Richard Eliezer. Tingkat kepatuhannya tinggi terhadap figur-figur yang memiliki otoritas dalam hal ini. Dan kemudian Kuat Ma'ruf memiliki kecerdasan di bawah rata-rata dari orang-orang seusianya, agak lebih lambat dan memahami informasi, agak perlu menyesuaikan diri. Kemudian memiliki potensi untuk memahami situasinya dengan nilai-nilai moral dan tidak terdapat kepura-puraan. Ahli psikologi forensik menyatakan bahwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki kemampuan untuk melakukan berpura-pura seperti itu. Kemudian dari terdakwa Ricky Rizal memiliki kecerdasan yang tergolong rata-rata juga dibanding orang-orang seusianya. Kemudian kapasitas memori berfungsi dengan baik, lalu kemudian memiliki kemampuan tergolong dalam menangkap informasi. Para pihak ini, para kelima terdakwa dianggap memiliki potensi atau kapasitas yang baik sebagai seorang terdakwa untuk memberikan saksi sebenarnya. Dan kalau bisa kita kilas kembali kepada sidang yang akhir-akhir ini berlangsung, ada satu hal yang menarik pemirsa, yaitu adalah sarung tangan Sambo. Kemarin sidang pada 20 November, jaksa penuntut umum melakukan pemutaran rekaman kembali dan di situ terlihat dari CCTV bahwa Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Itu juga yang diklaim oleh para kuasa hukum bahwa Sambo tidak menggunakan sarung tangan, sedangkan Baradae atau Richard Eliezer dan juga mantan ajudan Verdi Sambo yaitu Romer menyatakan bahwa ketika bertemu di Saguling, Verdi Sambo telah menggunakan sarung tangan. Keberadaan CCTV ini kemudian yang dianggap sudah tidak dapat dipercaya lagi oleh kuasa hukum Baradae. Tadi kami sempat berbincang sebelum jalannya sidang pada hari ini. Kemudian karena secara khusus di Kompleks Polri Duren 3 di Saguling, lantai 1 ada CCTV, namun kemudian di lantai 2 dan lantai 3 tidak ada CCTV. Ini yang kemudian sudah tidak bisa dipercaya lagi, dianggap oleh kuasa hukum Baradae. Sebelumnya, mengapa sih ada terjadi perihal sarung tangan ini? Karena dianggap Baradae bertemu dengan Verdi Sambo dan Verdi Sambo menanyakan di mana keberadaan dari senjata yang dimiliki Brigadir Yosua, yaitu Steyr dan juga HS. Lalu kemudian di saat momen pertanyaan itulah si Baradae ini melihat bahwa Verdi Sambo telah mengenakan sarung tangan yang dianggap sebagai persiapan untuk merampas nyawa dari Brigadir Yosua, dan keberadaan dari
Senjata itu pada dasarnya sudah diamankan oleh Ricky Rizal, dan Ricky Rizal memberikan senjata HS milik Yosua kepada Ferdy Sambo, dan untuk senjata Stagger Up ini sudah ditaruh di dalam lemari yang berisikan senjata milik Ferdy Sambo. Itu yang kemudian masih menjadi perbincangan hangat dan tentu menarik, dan kita akan nantikan update informasi dari hasil sidang hari ini. Hasil sidang hari ini pada sesi pertama akan dilaksanakan selama 1,5 jam, yang akan diprediksikan akan dilakukan istirahat atau diskors pada pukul sekitar 12:30 atau pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ando. Baik, terima kasih Agnes atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Agnes Purba dan juru kamera Chandra Gani langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau tadi kita sudah saksikan bersama bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan ini ada beberapa hal menarik. Yang pertama, Kuat Ma'ruf ini tidak punya kemampuan untuk berpura-pura begitu. Kecerdasan bahkan di bawah rata-rata orang seusianya. Sementara Ferdy Sambo ini memiliki kecerdasan yang tinggi, dan ya bisa dibilang ini cukup cerdas seperti itu ya. Nah itu dia tadi pemirsa, dan tentunya kita akan menantikan update selanjutnya ya terkait dengan pemeriksaan terkait dengan kasus Duren 3.